Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah masih sehat. Bertemu kembali Bu ya kita hari ini. Jadi alhamdulillah syukur dapat bertemu dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberikan kesehatan. Tadi kesini pakai apa Bu? Naik motor atau diantarkan suami? Oh, naik motor sendiri. Naik motor sendiri Bu ya. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan pertemuan Bu ya, seperti pada bulan sebelumnya. Untuk Bu, apa pertemuan sebelumnya apakah sudah dipraktekkan pertemuan kita pada bulan lalu Bu? Alhamdulillah sedikit-sedikit masih bisa dipraktekkan. Terima kasih Bu ya. Jadi selalu dipraktekkan apa yang sudah disampaikan Bu ya. Mudah-mudahan akan lebih baik untuk keluarga Ibu. Jadi untuk hari ini Bu, kita akan belajar atau untuk lanjutan kita berdiskusi Bu, yaitu tentang perlindungan anak. Seperti pada langkah sebelumnya tadi sudah disampaikan Bu ya, sudah ada beberapa langkah yang disampaikan. Apa saja tadi yang sudah disampaikan Bu? Ada satu pengertian penelantaran anak. Yang kedua contoh penelantaran. Ya bagus, terima kasih. Jadi sudah ada beberapa langkah yang tadi sudah disampaikan Bu ya. Yang pertama ada pengertian dari penelantaran anak. Yang kedua ada contoh-contoh penelantaran anak. Sekarang di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita mencegah penelantaran terhadap anak. Jadi bagaimana caranya nanti kita akan berdiskusi atau belajar bersama. Sebelum kita laksanakan ataupun sebelum saya menyampaikan cara pencegahan penelantaran terhadap anak, sedikit ada permainan Bu sebelumnya Bu ya, namanya permainan bola keberuntungan. Jadi di sini nanti saya akan memberikan bola ini kepada Ibu. Setelah itu saya akan memberikan pertanyaan. Nah itu namanya permainan bola keberuntungan. Jadi siap Bu ya, bisa dimulai ya. Jadi nah ini Ibu bisa terima Bu ya. Nah coba tangkap Bu. Nah jadi ya, itu namanya permainan bola keberuntungan. Ibu sudah dapat bola keberuntungan tersebut. Nah berarti ada pertanyaan yang perlu Ibu jawab Bu ya. Contohnya untuk yang pertama, menurut Ibu bagaimana cara mencegah penelantaran terhadap anak? Yang pertama, coba Bu saya tulis dulu Bu ya. Apa yang pertama? Selalu memberi kasih sayang pada anak. Selalu memberi kasih sayang. Ada lagi? Yang kedua, memperhatikan pergaulan anak. Memperhatikan pergaulan anak. Apakah masih ada lagi untuk cara mencegah menurut Ibu? Masih. Apa lagi? Mengajak anak bermain. Mengajak anak bermain. Masih ada lagi? Masih satu lagi. Ya, bagus. Tidak lupa memberi perhatian kepada anak. Memberi perhatian kepada anak. Apakah masih ada lagi Bu? Saya kira cukup itu. Cukup ya, terima kasih Bu ya atas jawaban dari Ibu. Nah, ya benar sekali. Jadi ada beberapa cara dalam mencegah penelantaran anak Bu ya. Yang dari Ibu tadi menyampaikan bahwa yang pertama di sini ada selalu memberikan kasih sayang kepada anak. Iya benar sekali Bu. Terima kasih Bu ya atas jawaban atau pendapat dari Ibu tadi. Yang kedua, memperhatikan pergaulan anak. Iya benar. Yang keempat, mengajak anak untuk bermain. Selanjutnya yang keempat, memberi perhatian kepada anak. Iya. Jadi
jawaban ibu itu sangat benar sekali atau bagus sekali. Itu salah satu atau bagian-bagian dari cara mencegah penelantaran anak. terhadap anak. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan Bu ya. Nah, jadi dari ibu tadi jawabannya sudah cukup bagus. Nah, di sini saya akan melengkapi contoh-contoh bagaimana cara kita untuk mencegah penelantaran anak. Nah, jadi contohnya Bu, untuk yang pertama dalam cara mencegah penelantaran anak. Nah, di sini ada banyak sekali Bu ya. Ada banyak sekali di sini. Nah, ini cara mencegah penelantaran anak. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak atau kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Nah, sama seperti jawaban ibu yang pertama. Intinya memenuhi kebutuhan dasar anak atau bagiannya adalah memberikan kasih sayang. Nah, itu adalah yang pertama, salah satu cara mencegah penelantaran anak. Untuk yang kedua, ibu, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Jadi selalu meluangkan waktu bersama dengan anak Bu ya. Nah, contohnya apa Bu untuk selalu bersama dengan anak itu? Mengajak bermain anak. Ya, Mengajak belajar. iya benar. Jadi terima kasih. Nah, seperti itu selalu meluangkan waktu bersama dengan anak, contohnya dengan bermain atau dengan belajar, membantu ketika anak sedang belajar atau menemaninya Bu ya. Untuk yang ketiga Bu, membagi tugas dalam mengasuh anak. Nah, membagi tugas dalam mengasuh anak ini apa maksudnya? Ini adalah membagi tugas dengan bapaknya atau dengan suaminya Bu ya. Jadi membagi tugas ketika ibunya sedang repot, nah bisa ayahnya bisa membantu. Jadi saling berbagi tugas antara kedua orang tua, seperti itu Bu. Selanjutnya, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya apa Bu yang boleh dilakukan terhadap anak? Apa yang boleh dilakukan anak? Apa coba contohnya? Jawab saya. Makan. Yang boleh dilakukan apa coba? Yang boleh dilakukan apa? Mandi sendiri. Mandi. Terus apa lagi? Makan sendiri. Ya mungkin itu ya. Jadi terima kasih. Nah, jadi ada beberapa hal yang boleh mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu tadi yang boleh, mungkin untuk ibu tadi mungkin bisa mandi sendiri Bu ya, tapi harus diberikan selalu pengawasan Bu ya, jangan selalu dibiarkan sendiri. Selanjutnya, memperhatikan pergaulan anak. Nah, jadi ketika anak itu bermain itu juga diperhatikan Bu ya, dengan siapa anak tersebut bermain atau bergaul. Jadi ibu juga selalu bisa mengawasi. Selanjutnya, cara mencegah penelantaran anak adalah memperhatikan perkembangan anak. Nah, jadi dilihat kondisinya Bu, selain kondisi fisik dan kondisi non fisiknya, bagaimana perkembangan anak ketika mungkin saat pulang sekolah Bu ya, diperhatikan perkembangan anaknya bagaimana, apakah yang pertama bisa dilihat fisiknya, yang kedua non fisiknya itu adalah sikapnya Bu ya, bisa dilihat sikapnya mengalami perubahan atau tidak. Nah, jadi itu harus selalu diperhatikan. Yang berikutnya, menitipkan anak kepada keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Nah, jadi jangan sembarangan menitipkan anak kepada orang lain. Harus memang kepada orang ataupun keluarga yang memang bisa dipercaya untuk melindungi anak kita yang akan dididikkan atau yang akan kita tinggalkan ya. Selanjutnya, menitipkan anak di tempat penitipan. Misalkan ada Bu ya, tapi mungkin di tempat kita belum ada untuk penitipan anak. Nah, kalau ada ini bisa digunakan. Selanjutnya, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya kepada guru atau misalkan kepada Pak Ustadznya ketika anak itu ngaji bagaimana. Nah, jadi kita harus selalu mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat tadi.
contohnya dengan guru ngajinya atau guru di sekolahnya. Selanjutnya, bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Nah, jadi membawa anak ke tempat kerja itu dipastikan bahwa tempat Biasanya kerja itu bagus atau nyaman atau baik untuk anak kita ketika ada di lokasi kerja, Bu ya. Jadi jangan asal membawa anak ke tempat kerja. Yang pertama harus diperhatikan tempatnya itu aman atau tidak tidak. bagi anak. Selanjutnya, konsultasi dengan pendamping untuk membantu mencari solusi. Nah, jadi juga bisa misalkan ada permasalahan tentang anak itu juga ibu bisa menyampaikan kepada pendamping untuk mencari solusinya yang baik. Nah, nanti mungkin ada sedikit solusi dari atau saran dari pendamping. Nah, jadi itu beberapa cara, Bu ya, dalam kita mencegah agar tidak terjadi penelantaran terhadap anak. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Nah, jadi bisa dilaksanakan, Bu ya. Insya Allah. Nah, jadi itu tadi cara pencegahannya, Bu ya. Ya. Nah, jadi banyak sekali cara-cara, yang salah satunya tadi sudah Ibu sebutkan di sini. Nah, itu cara pencegahannya. Nah, sekarang akibatnya bagaimana ketika sudah terjadi penelantaran? Ada beberapa akibat sedikit saya sampaikan, Bu. Nah, di sini mengakibatkan anak menjadi putus sekolah ketika penelantaran itu terjadi. Yang kedua, anak menjadi kurang gizi. Yang berikutnya, anak merasa tidak aman. Nah, jadi anak merasa tidak aman ketika penelantaran terjadi di rumah, berarti anak merasa tidak aman ketika berada di rumah. Selanjutnya, sering ketakutan atau anak menjadi tidak pemberani. Itu karena akibat dari penelantaran, Bu ya. Selanjutnya itu adalah anak susah bergaul. Nah, jadi sangat berbahaya sekali apabila penelantaran itu sampai terjadi, Bu ya. Jadi jangan sampai terjadi di keluarga Ibu, Bu ya, diusahakan. Nah, jadi sudah saya sampaikan cara pencegahan dan akibat dari penelantaran, Bu ya. Bisa dipahami, Bu ya. Jadi setelah ini, Bu ya, anaknya dilindungi, jangan sampai terjadi penelantaran. Bisa dipraktekkan, Bu ya, di rumah ya. Bagaimana cara pencegahan tadi agar tidak terjadi penelantaran. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu? Cukup? Terima kasih, Bu ya. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, jangan lupa dipraktekkan ketika sudah selesai pertemuan pada hari ini, Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah datang ke sini untuk menyempatkan waktu, mungkin meninggalkan kesibukannya di rumah yang seharusnya punya kesibukan tetapi ditinggalkan untuk pertemuan hari ini, Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada perkataan atau salah kata pada saya yang saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.